Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan cinta pesona atau cinta dewasa, karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Pagi Tuhan, terbitan BPK Gunung Mulia. Sepasang insan muda saling mencintai. Cinta mereka seperti orang mabuk kepayang, di rumah maupun di jalan, pagi maupun petang, si dia terus terbayang. Sepasang suami istri yang sudah beberapa puluh tahun menikah pun saling mencintai. Tetapi apakah suami istri itu mabuk cinta seperti muda-mudi tadi? Jelas tidak. Cinta dapat dibedakan menjadi dua macam. Pada contoh muda-mudi itu, cinta masih merupakan cinta pesona. Pada taraf ini, cinta terutama bersifat emosional dan naluriah. Sebaliknya, pada contoh suami istri itu, cinta telah berkembang menjadi kasih setia yang matang. Pada taraf ini, cinta telah berkembang menjadi rasional. Sejajar dengan contoh di atas, dua pun dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, doa yang bersifat emosional. Jika orang merasa hidupnya tertekan, besar kemungkinan doa yang timbul adalah jeritan instinktif. Doa menjadi ventilasi dari tekanan-tekanan emosional. Meskipun pada tiap kalimat orang menyerukan nama Allah, namun sebenarnya ia sedang memikirkan diri sendiri. Kedua, doa yang telah berkembang menjadi rasional. Doa bukan semata-mata letupan perasaan, melainkan juga ungkapan akal budi, seperti yang dikatakan Paulus. Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. 1 Korintus pasal 14 ayat 14 sampai dengan 15. Apa perbedaan isi kedua macam doa itu? Doa yang emosional bersifat mendesak-desak. Keyakinan diri orang itu kuat, bahkan kadang berlebihan. Ia yakin bahwa terkabulnya doa tergantung dari faktor orang yang berdoa, yaitu kuatnya iman dan giginya doa. Kalau nanti ternyata doanya tidak terkabul, maka doanya menjadi emosional lagi. Atau dapat juga ia menjadi frustasi lalu menjadi ngambek. Sikap-sikap ini dapat dibandingkan dengan anak kecil yang meronta-ronta, menangis dan berteriak meminta sesuatu kepada orang tuanya. Sebaliknya, doa yang rasional bersifat realistis. Ia menyadari bahwa doa tidak selalu dapat terkabul. Ia menyadari bahwa terkabulnya doa bukan tergantung dari faktor orang yang berdoa, melainkan sepenuhnya tergantung dari wewenang Allah. Karena itu, doanya tidak mendesak-desak, melainkan tenang dan pasrah. Apa bedanya orang berdoa secara emosional? Karena dalam diri orang dapat timbul kembali motif-motif dan reaksi-reaksi yang bersifat arkais, artinya yang berasal dari masa kanak-kanak. Orang membayangkan Allah sebagai seorang ayah yang dapat terbujuk kalau anaknya meronta-ronta dan menangis. Akibat dari reaksi ini, doa dapat merosot menjadi
suatu sikap regresi, yaitu sikap mundur kepada fase kanak-kanak. Selain itu, doa emosional pun dapat timbul karena anggapan yang keliru tentang Allah. Orang mengira bahwa karena Allah Maha Kuasa, maka Allah dapat mengabulkan doa. Padahal yang benar adalah sebaliknya. Justru karena Allah Maha Kuasa, maka Allah dapat mengabulkan doa, tetapi dapat juga menolak doa. Hubungan manusia dengan Allah adalah ibarat hubungan cinta. Pada taraf cinta pesona, yang terjadi adalah egoisme terselubung. Orang merasa bahwa Allah adalah miliknya dan pasti mengabulkan doanya. Allah dijadikan God for me, atau Allah untuk kepentingan diriku. Pada taraf cinta yang matang, orang telah dapat melihat keadaan dengan sikap yang realistis. Orang menyadari bahwa Allah tidak dapat dimiliki atau dipengaruhi. Orang menyadari bahwa Allah berdaulat, sehingga Allah tidak berkewajiban mengabulkan sesuatu doa. Pada taraf ini, Allah dihargai sebagai Allah yang mempunyai kedaulatan penuh. Allah dihargai sebagai God and See, atau Allah dalam dirinya sendiri. Pertumbuhan iman adalah pertumbuhan pandangan tentang Allah dari God for me menjadi God and See, atau pertumbuhan dari cinta pesona menjadi cinta dewasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk doa-doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Amin. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtwort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährst fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du, wie groß bist du, dann jauchzt mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Und sieh ich Jesus auf der Erde wandeln, in Knechtsgestalt, voll Lieb und großer Huld. Wenn ich im Geiste seh sein göttlich Handeln, am Kreuz bezahlen viele Sünder Schuld, dann jauchzt mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du, wie groß bist du, dann jauchzt mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Und auch den Geist vom Vater und vom Sohne verehren wir und preisen seine Macht, wenn er uns hebt bis zu des höchsten Throne, die Liebe
uns hat zum Geschenk gemacht. Dann jauchzt mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du,